lalu memakai mereka dorongan kepada Yohanes 8:3-2, ya. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya, saudara. Bahwa di kisah ini dikisahkan bahwa Yohanes Pembaptis yang setelah membaptis Tuhan Yesus, saudara, ya, langit terbuka dan ada suara bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sehingga cerita bahwa di ayat ini bahwa firman Tuhan mencatat bahwa murid-muridnya datang sama Yohanes Pembaptis. Mereka bilang begini sama Yohanes Pembaptis, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Murid-muridnya datang sama Yohanes Pembaptis, bilang, Guru, orang yang engkau baptis, orang yang engkau berikan kesaksiannya, dia melakukan hal yang sama juga di seberang sana. Dan para pengikut Yohanes Pembaptis berpindah kepada Tuhan Yesus. Benar ya? Namun Yohanes Pembaptis sadar betul bahwa kerendahan hatinya, bahwa dia dipanggil Allah untuk membuka jalan bagi Sang Mesias, katakan amin. Bahwa saat Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan secara luar biasa, membaptis banyak orang, mempertobatkan banyak orang dengan pelayanannya, suatu ketika banyak orang pengikutnya yang akhirnya berpindah. Dari yang ikutin dia, dari yang diintilin dia kemana-mana, tiba-tiba ikut yang namanya Tuhan Yesus. Dan pada waktu muridnya bilang komplain, banyak orang yang tinggalin kita. Banyak orang yang dulunya ikut kita sekarang ikut ke seberang, saudara. Dan Yohanes Pembaptis bilang begini, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Dan yang paling keren adalah Yohanes Pembaptis bilang begini, saudara. Yohanes 3 ayat yang ke-30. Kita akan baca bersama. Yohanes 3 ayat yang ke-30 kita baca bersama. 3, 2, ya. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Saat Yohanes Pembaptis tahu bahwa pengikut-pengikutnya banyak yang ikut Tuhan Yesus pada masa itu. Dan dia bilang, aku bukan Mesias. Aku dipanggil Allah untuk membuka jalan bagi Sang Mesias. Saat dia tahu Mesias telah datang ke dunia, Yohanes Pembaptis bilang begini, biar dia yang semakin besar, aku yang semakin kecil. Yohanes Pembaptis mengetahui bahwa panggilannya untuk membuka jalan bagi Sang Mesias. Dia hanya membuka jalan bagi Mesias memulai pelayanannya. Dan kerendahan hati Yohanes Pembaptis yang mempermuliakan Allah, saudara. Bahwa kita hari-hari ini sering kita hidup bagi diri kita sendiri. Kita sering kali-kali hidup kita pada hari-hari ini kita hanya bermuara tentang diri kita. Namun Yohanes Pembaptis mengingatkan dengan perkataannya, biar Tuhan yang semakin besar, aku yang semakin kecil. Biar dia yang dipermuliakan, aku yang semakin kecil. Namun hari-hari ini, saudara, kita sering kali lebih memikirkan ego kita sendiri. Kita sering kali hari-hari memikirkan perasaan kita sendiri. Namun saya percaya kita dipanggil untuk memuliakan Allah, katakan amin. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan, katakan amin. Namun apa yang kita lakukan hari-hari ini semuanya tersentralisasi tentang diri saya, tentang saya. Namun Yohanes Pembaptis sadar betul panggilannya untuk membuka jalan bagi Sang Mesias. Bahkan ada sebuah kata yang sangat indah, biar dia yang semakin besar, aku yang semakin kecil. Saya doa hari ini biar saudara kembali kita akan belajar biar bagaimana caranya agar Tuhan yang menjadi semakin besar dalam hidup kita yang semakin kecil. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita masuk bagaimana cara agar Tuhan yang semakin besar dalam kehidupan kita. Kita buka Filipi 2 ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Sama-sama bilang sama saya, rendah hati. Rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Firman Tuhan mencatat dengan tidak mencari-cari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah kita dengan rendah hati, saudara. Untuk dapat membuat Tuhan semakin besar dalam hidup kita dibutuhkan yang namanya rendah hati. Untuk kita dapat mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kita, kita membutuhkan yang namanya rendah hati. Apa artinya rendah hati? Saudara mengakui bahwa saudara tidak sempurna di luar Tuhan. Amin. Saudara mengakui saudara membutuhkan Tuhan dalam hidup saudara, katakan amin. Kita buka lagi ayatnya Yakobus 4 ayat yang ke-10. Yakobus 4 ayat yang ke-10 kita baca bersama. 3, 2, ya. Rendahkanlah dirimu di hadapan
Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saat kamu merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, bukan saudara akan injak-injak, namun saudara akan dipermuliakan sama Tuhan. Amin. Amin. Saat engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, Ia yang akan meninggikan kamu. Apa artinya saudara? Saudara sulit untuk mengalami pertobatan kalau saudara tidak punya kerendahan hati. Saudara sulit untuk dibilangin sama orang tentang yang benar kalau saudara tidak punya kerendahan hati. Saya punya teman yang dia pintar, sekolahnya di luar negeri, kuliahnya di luar negeri. Sombong saudara. Dibilangin sama kita yang mungkin nggak lebih pintar dari dia, mungkin nggak lebih kaya daripada dia, susah dibilangin. Makanya untuk saudara bisa dengar suara Tuhan, saudara butuh yang namanya rendah hati. Bagaimana cara saudara bisa mendengar suara Tuhan kalau saudara tutup telinga saudara dan saudara keras kepala dengan apa yang saudara tahu? Bagaimana caranya saudara bisa mendengar suaranya Tuhan? Makanya untuk saudara bisa membuat Tuhan lebih besar dalam hidup saudara, dibutuhkanlah kerendahan hati. Apa poin yang pertama? Kita tampilkan. Poin yang pertama adalah rendahkan hatimu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bilang saat engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan mempermuliakan engkau. Tuhan yang mengangkat engkau, Tuhan yang meninggikan engkau. Bagaimana cara melakukan kerendahan hati di mata Tuhan? Saudara harus menyadari bahwa kita memiliki kesalahan. Betul ya? Yang pertama adalah menyadari saudara punya dosa. Kita punya berdosa, kita berdosa. Yang kedua adalah saat kita telah menemukan kesalahan kita, yang kedua adalah memperbaiki kesalahan. Setelah saudara sudah mengetahui kesalahan apa yang saudara miliki, mari miliki hati, rendah hati sama Tuhan untuk dapat memperbaiki kesalahan. Dan yang ketiga adalah yang paling sulit saudara. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah melakukan hal yang benar. Bahwa saat firman Tuhan bilang rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, Dia akan meninggikan kamu. Cuma bagaimana cara saudara bisa merendahkan hati saudara kalau saudara menutup telinga saudara melalui kebenaran firman Tuhan? Saya percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana cara saudara merendahkan hati saudara? Saudara harus mengakui kedaulatan Tuhan. Kalau saudara berpikir hari-hari ini, oh saya mampu bertahan kok Pak sendiri. Saya juga hari-hari ini Tuhan gak jawab doa saya Pak. Saya berdoa masalah saya banyak Pak, Tuhan gak jawab doa saya Pak. Kalau saya bisa ada sampai hari kan kekuatan saya Pak dengan baik saudara. Saat engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan angkat saudara. Amin. Bagaimana cara saudara bisa memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan? Akui kesalahanmu di hadapan Tuhan. Mari perbaiki kesalahanmu di hadapan Tuhan dan lakukan hal yang benar. Contoh gini saudara. Kemarin Sabtu saya habis dari kondangan kakak ipar saya menikah. Saya datang dari pagi sampai malam, dan malam-malam kita kumpul di satu kamar hotel, dan kami keluarga besar, kami berbincang-bincang, kami ngobrol sampai tengah malam saudara ya. Terus tiba-tiba keluarga saya ada yang bawa Coca-Cola malam-malam. Coca-Cola tuh saya suka banget minum soft drink, saya suka banget minum Coca-Cola. Tapi saya volume dunia. Untuk saudara bisa dengar suaranya Tuhan, saudara harus mengecilkan volume hati saudara, egonya saudara. Seringkali kita nggak bisa dengar suara Tuhan bukan karena Tuhan kurang panjang untuk tolong saudara, bukan. Karena kita masih dengan kepenuhan kita yang salah, sehingga kita nggak bisa menerima apa yang mau Tuhan kasih. Tapi kalau kita mengosongkan diri kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan tinggikan saudara, katakan amin. Kalau saya pengen minum Coca-Cola tapi saya nggak mau buang isinya, saya nggak mau kosongin botolnya, saya nggak bisa minum Coca-Cola dengan nikmat, saudaranya kecampur sama air. Bagaimana cara saudara bisa menerima berkat Tuhan? Saudara harus merendahkan diri saudara, kosongkan pengetahuan saudara, percaya sama Tuhan. Karena saya percaya cara Tuhan menjawab bukan seperti teori manusia. Betul ya saudara ya? Kalau teori manusia 1 tambah 1 sama dengan 2. Namun teorinya Tuhan 1 tambah 1 sama dengan sesuai dengan iman. Saudara nggak bisa mengkonkretkan caranya Tuhan. Caranya Tuhan di atas kemampuan kita, katakan amin. Saudara nggak bisa membatasi kuasanya Tuhan. Namun saya percaya kalau saudara dengar hari ini Tuhan mau saudara datang dengan rendah hati sama Tuhan. Saya nggak tahu saudara mungkin bekerjanya sebagai apa, mungkin hebat luar biasa di luar sana. Mungkin saudara sebagai orang yang dikenal di luar, sangat hebat di luar sana. Namun saat saudara datang sama Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Saat engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, firman Tuhan mencatat Ia yang akan meninggikan saudara. Saat engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, Tuhan gak akan injak-injak hatimu. Tuhan gak akan injak-injak perasaanmu. Namun Alkitab mencatat Ia sendiri yang akan meninggikan saudara. Dia akan mengangkat saudara. Kalau saudara datang dengan kerendahan hati sama Tuhan, Tuhan akan penuh dengan kasih, berbelas kasih sama saudara. Namun kalau saudara datang sama Tuhan dengan keegoan saudara, dengan kesetawan kita yang kita tahu kita bisa salah, manusia bisa salah, namun Tuhan gak bisa salah, katakan. Namun bagaimana cara Tuhan lebih besar dalam hidup kita? Mari rendahkan hatimu di hadapan Tuhan.
Mari akui kedaulatannya bahwa tanpa Tuhan we are nothing. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa. Saat kau datang dengan rendah hati sama Tuhan, Tuhan yang akan angkat saudara. Tuhan yang akan berkati saudara. Tuhan yang akan ubahkan saudara, katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang pertama, bagaimana cara agar Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita? Yang pertama adalah rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kita lihat yang kedua, Filipi 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-8, saudara. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Kita akan kembali baca bergantian Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya yang kelima, saudara yang ke-6 ayat 8 kita akan baca bersama. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ke-6, saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ke-8 kita baca bersama. 3, 2, ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kembali saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bagaimana cara yang kedua agar saudara dapat mempermuliakan nama Tuhan? Tuhan yang semakin besar, saya yang semakin kecil. Bagaimana yang kedua caranya adalah, yang kedua selanjutnya, jangan ambil kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, jangan ambil kemuliaan Tuhan. Apa artinya saudara? Jangan ambil yang menjadi bagian Tuhan. Yang atur hidup saudara, yang pimpin hidup saudara adalah Tuhan, katakan. Jangan ambil bagian Tuhan. Saudara, biar Tuhan yang semakin besar, saudara yang semakin kecil. Saya selalu bilang, ada hal yang dalam kendali kita, ada hal yang di luar kendali kita. Betul ya? Apa yang di dalam kendali saudara hari ini? Baca firman Tuhan. Apa yang dalam kendali saudara hari ini? Berdoa sama Tuhan. Apa yang jadi kendali saudara hari ini? Berserah dengan penuh sama Tuhan. Namun biar bagiannya Tuhan menjadi bagiannya Tuhan. Apa itu bagiannya Tuhan? Waktu. Saudara nggak bisa mengendalikan waktu. Waktu bagiannya Tuhan. Saudara bilang berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya berdoa bulan Juli ini, saya terima jawaban doa. Bulan ini ya Tuhan, tanggal 31 jam 7 malam Tuhan. Benar. Kita berdoa, kita atur waktunya Tuhan. Namun percayalah, waktu bukan menjadi tanggung jawab saudara. Itu kedaulatan Tuhan. Waktu di tangan itu. Bagiannya saudara adalah berdoa dengan sungguh, baca firman dengan sungguh, berserah dengan sungguh. Namun biar bagiannya Tuhan, biar menjadi lakukannya, biar caranya Tuhan. Ada amin saudara. Jangan ambil kemuliaan Tuhan. Jangan ambil bagiannya Tuhan. Bagaimana cara saudara dapat merendahkan hati saudara di hadapan Tuhan? Biar Tuhan yang lakukan bagian. Biar Tuhan yang lakukan porsi. Kita seringkali berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya berdoa Tuhan hari ini, Tuhan tahun ini, saya akan terima jawaban-Mu. Amin. Setelah amin, saudara diam sendiri, saudara berpikir, kalau Tuhan gak tolong saya akan buat ini nih. Benar ya? Kalau Tuhan gak dengar saya hari ini, saya akan berbuat ini nih. Saya akan kontak dia deh. Saya akan hubungin dia deh. Saudara, kalau saudara percaya Tuhan sebagai plan A saudara, plan B saudara jangan cari-cari cara yang lain. Tuhan bukan salah satu jalan, namun Tuhan adalah satu-satunya jalan. Jangan tunggu mentok dulu, baru cari Tuhan. Jangan tunggu udah buntu dulu, baru cari Tuhan. Namun mulai hari ini sama-sama, biar Tuhan yang semakin besar, saya yang semakin kecil. Saya nggak mau curi kemuliaan Tuhan. Apa yang menjadi bagiannya Tuhan, biar Tuhan yang lakukan buat hidup saya. Apa yang Tuhan rencanakan, biar saya percaya sama Tuhan. Biar Tuhan yang melakukan kehendak. Biar apa yang saudara miliki, saudara terima, itu adalah kemuliaan daripada Tuhan. Bukan hasil apa yang saudara lakukan sendiri. Mungkin saudara yang capek saudara. Kalau saudara mengejar sesuatu dengan tenaga saudara, dengan kemampuan saudara, firman Tuhan mencatat Tuhan memberkati orang yang dikasihnya di waktu ia tidur. Artinya apa? Bukan saat saudara tidur-tiduran saudara diberkati Tuhan, bukan. Tapi saat saudara sedang tidur artinya adalah rest. Saat saudara sedang rest dan percaya sama Tuhan, Tuhan akan berkati saudara. Bagian saudara apa? Firman Tuhan mencatat Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bagian saudara adalah hidup berkenan di hadapan Allah.
Biar Tuhan yang melimpahkan kemuliaannya dalam hidup saudara. Saudara mau ditolong Tuhan, katakan amin. Amin. Percaya sama Tuhan. Saudara mau diubahkan keadaannya sama Tuhan, katakan amin. Amin. Biar Tuhan yang melakukan bagian. Lakukan bagian saudara dengan setia, doa sama Tuhan dengan sungguh. Saudara baca firman dengan sungguh, berserah dengan waktu menjadi bagiannya Tuhan. Mengubah hati seseorang biar menjadi bagiannya Tuhan, bukan bagian saudara. Sekeras-kerasnya saudara mengubah hati seseorang, saudara berdoa, Tuhan, saya mau suami saya dipulihkan Tuhan. Saya pengen istri saya dipulihkan Tuhan. Saya berdoa Tuhan, orang tua saya dipulihkan. Tuhan, saya berdoa anak-anak saya dipulihkan. Namun dengar baik, bagian saudara adalah berdoa dengan sungguh, baca firman dengan sungguh, berserah dengan sungguh. Mengubah hati seseorang biar menjadi bagian itu. Saya pernah diberkati sama seorang pendoa. Saya pernah mengalami sebuah situasi, saya merasa, kok ini orang hati keras sekali. Saya berdoa bagi dia, kok ada perubahan sama sekali. Sampai suatu ketika saya diberkati sama seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, yang dapat mengubah hati seseorang adalah Sang Pencipta hati tersebut. Saudara berdoa bagi perubahan hati seseorang, jangan dengan kekuatan saudara, namun pakai siapa yang menciptakan hati. Dia dapat melembutkan hati seseorang, dia dapat mengeraskan hati seseorang. Kadang-kali saudara berdoa, kadang-kadang saudara ngadepin orang yang, oh orang keras banget ya. Kadang-kali itu baik buat saudara loh, benar ya. Kalau kita berkaca dari sebuah firman Tuhan, saat Musa mau tarik keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, saat Musa menghadap kepada Firaun, dia mau tarik kembali bangsanya. Firaun bilang, oke, silakan, monggo. Namun kita mencatat, Allah mengeraskan hati Firaun sehingga bangsa Israel ditahan keluar dari tanah Mesir. Untuk apa gunanya, saudara? Pada waktu itu mungkin Musa nggak tahu. Pada waktu itu mungkin bangsa Israel nggak tahu. Kenapa Allah dikasih? Tiba-tiba Allah mencatat firman Tuhan bilang, Allah mengeraskan hati Firaun sehingga ditolaklah negosiasi untuk tarik kembali bangsa Israel dari tanah perbudakan. Namun ternyata Tuhan punya rencana yang lebih indah. Kalau pada waktu itu, waktu Musa menghadap pertama kali, silakan monggo, berantakan itu semua iman. Makanya dibutuhkan 10 tulah terjadi dahulu supaya bangsa Israel tahu siapa yang akan pimpin dia keluar dari tanah perbudakan. Kadang-kadang kita diizinkan kalau ngadepin situasi yang orang keras banget. Kalau saya berdoa sama dia, kok dia nggak berubah-ubah? Namun dengan baik, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara nggak pernah salah dan selalu mendatangkan kebaikan, katakan amin. Kadang-kadang saudara ngadepin orang yang keras banget, berdoa sama Tuhan. Akan ada waktunya Tuhan, akan ada caranya Tuhan, ada dengan biar kehendaknya Tuhan. Ada amin, saudara. Amin. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan seseorang yang saudara doakan, ini keras banget, nggak berubah-ubah. Namun kadang-kali Tuhan pakai itu untuk menyatakan kemuliaan. Amin. Saya selalu bilang saudara, yang tempat ini selalu jadi tempat yang bersejarah buat saya. Karena papa saya dipanggil waktu saya lagi main di bidang ini, saudara. Jadi pada waktu itu saya berdoa bagi papa saya yang 3,5 tahun keras sekali. Saya melayani papa saya gila-gilaan di usia muda saya. Saya berikan semua masa muda saya dan sebagainya. Saya berdoa sama Tuhan, kenapa Tuhan tetap mengeraskan hati papa saya tidak mengalami pertobatan? Saya melayani yang sungguh-sungguh. Suatu ketika saya memimpin ibadah di tempat ini, saudara, tahun 2014. Saya memimpin ibadah di saat berjamaah, saya telepon sama keluarga saya, papa saya jatuh dan koma, masuk rumah sakit. Selama 3,5 tahun saya melayani papa saya. Sampai saya berdoa sama Tuhan, kenapa sampai akhirnya papa saya koma, masuk rumah sakit, papa saya tidak dilembutkan hati. Papa saya tidak mengalami pertobatan yang sungguh. Di tahun 2014 saya nggak menyadari kenapa papa saya masih keras hati. Namun saya berdoa dan saya percaya sampai hari ini, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup papa saya, menjadikan saya ada hari ini. Mungkin Tuhan mengeraskan hati seseorang untuk saudara hari ini, supaya menjadikan saudara di masa depan orang yang lebih kuat, katakan. Amin. Orang yang lebih percaya sama Tuhan, katakan. Amin. Jangan ambil bagian itu. Saudara lakukan bagian saudara dengan setia, Tuhan yang akan lakukan bagian. Do your best, let God do your best. Saat kamu lakukan yang terbaik, Tuhan yang akan lakukan kerjaan sisa. Amin. Bagian saudara cuma tinggal percaya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Saat saudara diberkati Tuhan, saudara juga jangan lupa kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara hari ini diberkati Tuhan, saudara hari ini berkelimpahan mungkin, saudara mungkin hidupnya baik-baik saja mungkin hari ini. Bersyukurlah itu bukan karena kuat dan gagah hebat saudara, namun karena hebatnya Tuhan mengasihi saudara hari ini. Amin. Mari kembalikan semuanya bagi nama Tuhan, jangan ambil bagian itu. Bahkan saat Tuhan Yesus datang ke dunia, dia datang sebagai seorang hamba. Dia lahir bukan di tempat yang kerajaan, dia bukan lahir di tempat yang indah, dia lahir di tempat yang paling rendah, di sebuah kandang. Untuk menunjukkan apa? Dia datang dengan kerendahan hatinya melayani saudara dan saya hari ini. Untuk apa, saudara? Untuk menjadi contoh saudara hari ini, hidup untuk melayani Tuhan, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan tinggikan saudara.
Jangan ambil bagiannya Tuhan, lepaskan yang menjadi bagiannya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, otoritas hanya bagi nama Tuhan, waktu biar waktunya Tuhan. Saudara percaya, saudara iman, waktu Tuhan gak pernah kecepatan, waktu Tuhan gak pernah keterlambatan, waktu Tuhan tepat pada waktunya. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan, saudara. Amin. Yang ketiga, ini menarik banget saudara. Yang ketiga adalah, kita buka lagi firman Tuhan saudara. Yang ketiga, 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama saudara. Ayat ini saudara, ayat yang terakhir. 2 Korintus 5 ayat 15. 3, 2, ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibagikan Amin. Firman Tuhan bilang begini saudara, Kristus telah mati bagi saudara dan saya, katakan amin. Amin. Supaya kita yang beroleh kehidupan tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bagaimana cara saudara memperbolehkan nama Tuhan? Tuhan yang semakin besar, saya yang semakin kecil dalam hidup ini. Yang ketiga adalah jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup saudara. Jadikan Tuhan yang paling utama dalam hidup saudara. Hal paling praktikal saudara, paling simpel. Hal yang paling simpel adalah, Pak, saya udah jadikan Tuhan yang paling utama, Pak. Saya sering datang ibadah tengah minggu, saya sering datang ibadah hari Minggu, saya nggak pernah absen, Pak. Saya selalu menjadikan Tuhan yang nomor satu. Dengar baik saudara ya, hati nggak pernah ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Cuma paling simpelnya adalah begini, saudara. Bagaimana cara kita tahu seseorang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya? Gampang, praktis, simpel. Lihat bagaimana cara dia berdoa sama Tuhan. Kalau dia tiap hari berdoa, Tuhan berkatin saya hari ini, Tuhan dengar doa saya hari ini, Tuhan dengar yang saya mau hari ini, saya. Pertanyaan, apa kita mengutamakan Tuhan dalam hidup? Apa artinya saya anti untuk berdoa minta sama Tuhan? Enggak, minta sama Tuhan. Dia Allah yang penuh dengan kasih, dia sanggup jawab doa saudara. Namun kalau saudara bilang, biar Tuhan yang semakin besar, saya yang semakin kecil. Namun saat saudara berdoa, saya percaya berdoa adalah cara saudara berkomunikasi sama Tuhan. Amin. Namun kalau saudara berdoa sama Tuhan hanya tentang diri saudara sendiri, di mana titik Tuhan yang semakin besar, saudara yang semakin kecil. Saya bukan orang yang anti berdoa minta sama Tuhan, saya hari masih minta sama Tuhan. Namun saya pengen ngajar jemaat Tuhan untuk jadi orang yang pribadi lebih daripada itu. Saat saudara datang sama Tuhan, saudara cuma minta. Sampai hari ini saudara tidak kekurangan nafas sedetik pun. Amin. Yang terbaik sudah Tuhan kasih sampai hari. Amin. Namun apakah kita sudah mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Saya mengajar jemaat Tuhan, bukan hanya doa minta sama Tuhan. Saya belum jadi seorang ayah, saya nggak punya anak hari ini. Namun saya bisa menggambarkan bagaimana perasaan seorang ayah yang mengasihi anaknya, namun anaknya datang sama orang tuanya cuma minta. Orang tua yang baik tahu kok memberi anak yang baik. Amin. Orang tua yang baik tahu kasih anak yang terbaik. Nggak perlu minta, saya tahu apa yang kamu mau. Saya tahu apa yang kamu mau. Namun alangkah indahnya saat seorang bapak merasakan seorang anak datang bukan untuk minta, namun untuk mengasihi. Apakah hari-hari ini saudara telah hidup biar Tuhan yang semakin besar, saya yang semakin kecil? Dilihat bagaimana cara saudara berdoa hari ini. Manusia sempurna, saudara dan saya sempurna. Kita punya dua mata, kita punya telinga yang baik, hidung yang baik, mulut yang baik, tangan dan kaki yang baik. Tuhan menciptakan kita bukan tanpa maksud dan tanpa tujuan. Kita diciptakan dua telinga, satu mulut. Namun seringkali kita gagal untuk mendengar. Namun kita paling jago untuk bicara. Apakah Tuhan yang semakin besar, saya yang semakin kecil? Apakah saya sudah belajar untuk mau mendengar apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya? Apakah saudara berdoa hari masuk kamar saudara, Tuhan, apa yang mau Tuhan buat dalam hidup saya mau taat? Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan buat hidup saya, saya mengalami pertobatan, saya mau ikut. Tuhan, apa yang menjadi kesalahan saya hari ini, saya mau dengar apa yang mau Tuhan mau.
Saya mempermulakan nama Tuhan dalam hidup saya. Seringkali kita gagal melakukan itu, saudara. Saudara masuk kamar, saudara cuma ngelis apa yang saudara inginkan. Saya nggak melarang saudara berdoa minta. Dia Allah yang baik, minta. Namun saya pengen mengajar sekali lagi jemaat Tuhan. Stop untuk melakukan segala sesuatunya hanya untuk diri saudara sendiri. Saudara telah tebus dengan harga yang mahal. Ayo kita jadi orang Kristen yang lebih dewasa. Dengan cara Tuhan yang semakin besar, saya yang semakin kecil. Apa yang dapat saya lakukan hari ini untuk mempermuliakan nama Tuhan? Saya mau taat. Apa yang mau saya lakukan hari ini buat apa yang saya kerjakan menyenangkan hati Tuhan? Saya mau lakukan hari ini. Biar kita menjadi orang Kristen bukan hanya, mohon maaf saudara ya, bukan hanya nafsu sama Tuhan, namun karena saudara mencintai Tuhan. Apa perbedaannya nafsu dengan cinta? Cinta berbicara tentang what can I give for it. Kalau nafsu, what can I get from it. Apa yang bisa saya kasih itu adalah cinta. Apa yang bisa saya ambil itu adalah nafsu. Pertanyaan, saudara hari ini jatuh cinta sama Tuhan atau nafsu sama Tuhan? Benar ya saudara? Saya berbicara ini agar setiap kita kembali sadar Tuhan yang semakin besar, saya yang semakin kecil. Tuhan gak pernah kekurangan berkat untuk tolong saudara. Tuhan gak pernah kekurangan berkat untuk berkatin saudara hari ini. Namun saya pengen ajak saudara sama-sama kita jadi orang Kristen yang jauh lebih menyenangkan hati Tuhan, dengan lebih banyak dengar suaranya Tuhan daripada banyak minta. Tuhan tahu lebih dari apa yang saudara tahu. Apa yang saudara minta hari ini belum tentu baik, benar ya? Saudara berdoa, Tuhan, saya pengen pekerjaan itu Tuhan, saya pengen posisi jabatan itu Tuhan. Tuhan Alfa dan Omega, Dia tahu yang awal dan yang terkemudian. Kalau Dia kasih, belum tentu baik buat saudara. Namun kalau Tuhan kasih, itu pasti yang terbaik buat saudara. Tuhan, saya berdoa, Tuhan, saya dapat usaha itu saudara. Tuhan, saya dapat proyek itu Tuhan, supaya proyek itu jatuh ke tangan perusahaan saya Tuhan. Tuhan Alfa dan Omega, Dia tahu yang lebih saudara tahu. Dia tahu yang terbaik buat saudara. Kalau saudara dikasih itu belum tentu baik buat saudara. Tuhan, saya berdoa, Dia jadi pasangan saya, Dia yang jadi jodoh saya. Amin. Saya maunya sama Dia aja Tuhan. Tuhan Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang terkemudian. Dia tahu apa yang lebih dari apa yang saudara tahu. Masakan saudara nggak percaya? Saudara nonton sama teman saudara atau suami atau istri saudara, dia udah nonton filmnya, saudara belum nonton. Dia udah bilang nanti terakhir jagoannya mati. Terus saudara bilang nggak mungkin. Saudara tahu padahal dia udah nonton. Dia udah tahu endingnya nggak begitu. Hari ini saya mau sampaikan buat saudara, Dia Alfa dan Omega. Apa yang saudara minta hari ini belum tentu baik bagi saudara. Ada seorang anak minta motor sama orang tua, usianya 12 tahun. Di mata dia, kalau dia dikasih motor, itu baik buat dia. Namun di mata orang tua yang benar, saat saya kasih motor itu sama orang yang usianya belum siap, itu akan malapetaka buat dia. Tuhan gak jawab doa saudara. Namun Tuhan tahu yang lebih baik, yang lebih penting, jiwa saudara. Kalau saudara dikasih apa yang saudara minta, tapi kehilangan jiwa saudara, Tuhan gak mau. Saking cintanya Tuhan sama saudara, saking Tuhan gak mau kehilangan saudara, maka Dia datang dari surga ke dunia untuk selamatkan saudara. Tuhan gak pernah kekurangan cara untuk menolong saudara. Namun kadang-kali kita yang sok tahu. Namun biar hari ini Tuhan yang semakin besar, saya yang semakin kecil. Amin. We are nothing without Jesus. Amin. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Biar Tuhan yang semakin besar, saya yang semakin kecil. Amin. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, Dia akan tinggikan saudara. Jangan ambil bagiannya Tuhan, percaya sama Dia, itu bagian saudara. Yang ketiga, jadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup saudara. Kita belajar sama-sama hari ini. Malam hari kita berdoa, Tuhan, saya mau dengar Engkau hari ini. Saya mau nurut sama Engkau. Saya mau dengar sama Engkau. Karena saya percaya yang dari Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Yang dari Tuhan rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Satu hal yang Tuhan gak bisa lakukan dalam hidup saudara, Tuhan gak bisa jahat.
Dia mengasihi saudara. Dia baik buat saudara. Kalau hari ini saudara dalam firman ini, saya percaya nggak kebetulan. Saya percaya kalau saudara hadir di tempat ini nggak kebetulan, namun Tuhan mau berbicara sama saudara. Jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup. Dia yang akan pulihkan kamu. Dia yang akan berkati kamu. Dia yang akan teguhkan kamu. Dia yang akan berkati kamu. Selamat malam, Tuhan Yesus. Segala yang baik dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan atas setiap yang telah Tuhan beri, Tuhan tetap di dalam hidup. Kami telah terima banyak sama Tuhan. Kami telah diberkati banyak sama Tuhan. Namun kami menyadari kami membutuhkan kerendahan hati untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan yang semakin besar, aku yang semakin kecil. Biar dalam hidup kami ya Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Karena saat kami merendahkan hati kami, Tuhan yang akan pulihkan kami. Tuhan yang akan berperang ganti kami. Tuhan yang akan memberikan kemenangan buat kami. Yang kedua, kami gak mau mencuri kemuliaan. Kami gak mau melakukan yang menjadi bagian yang Tuhan. Bagian kami adalah percaya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, baca firman dengan sungguh, berserah dengan Tuhan. Yang ketiga, kami mau jadikan Tuhan yang terutama. Ampuni kami kalau sering kali kami datang ke gereja, kami datang dalam hadirat Tuhan, kami hanya bicara sama Tuhan tentang saya, tentang saya, tentang saya. Namun padahal kami mau menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kami mau lebih banyak mendengar apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kami, apa yang mau Tuhan kerjakan untuk kami mempermuliakan nama Tuhan. Karena kami telah ditebus dengan harga yang mahal. Hidup kami bukan menjadi milik kami lagi, namun hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni kami kalau dalam hidup kami tentang bermuara hanya tentang diri kami. Kami merasa kami yang paling penting dalam hidup ini. Lalu kami mau belajar bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan yang paling penting dalam hidup kami. Kemuliaan Tuhan yang paling penting dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Namun kami mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi orang yang dewasa di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi anak yang taat dan mengasihi Bapa kami dalam kerajaan surga. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengubahkan cara kami berpikir. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini mengubahkan paradigma kami, agar hidup kami bukan hanya tentang diri kami, namun hidup kami tentang Tuhan Yesus. Hidup kami tentang mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami tentang melayani Tuhan Yesus. Ini kesungguhan hati kami Tuhan, dengan iman sama Tuhan di hadapan. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan.